Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memaparkan materi, perkenalkan saya Irawati Dewi Syahwir, Magister Teknik Elektro, mengajar di bidang teknik di program studi Meteorologi dan Instrumentasi Akademi Meteorologi dan Instrumentasi. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Teknik Pengukuran Massa. Teknik pengukuran massa ini merupakan mata kuliah wajib program studi yang terdiri dari 5 SKS berada di semester kedua. Diharapkan mata kuliah ini dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa agar mahasiswa langsung dapat bekerja di unit-unit meteorologi di seluruh wilayah Indonesia. Pembelajaran mata kuliah teknik pengukuran massa merupakan fondasi dasar untuk peneraan yang ada di unit meteorologi. Dan tentu saja mata kuliah ini telah disesuaikan dengan persaranan teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Meteorologi Kementerian Perdagangan. Salah satu kewajiban saya sebagai dosen, saya telah melaksanakan tridharma perguruan tinggi, diantaranya adalah pengajaran, di mana pada bidang pengajaran saya mengajar mengacu kepada DIA, Delivery, Interaktif, dan Assessment. Delivery bertujuan agar materi yang saya sampaikan dapat diterima baik oleh mahasiswa. Materi yang saya sampaikan mengacu kepada capaian pembelajaran program studi dan diturunkan ke capaian pembelajaran mata kuliah dengan 2 CPL, 11 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Dari CPMK diturunkan menjadi 7 sub CPMK, dari 7 sub CPMK kemudian dibagi menjadi 14 kali pertemuan dan 1 ujian tengah semester serta 1 kali ujian akhir semester. Capaian pembelajaran program studi terdiri dari 2, yaitu 1. Mahasiswa mampu menguasai pengetahuan, teknologi, regulasi terkait peneraan, verifikasi, kalibrasi, perbaikan, dan pengawasan alat ukur dan instrumentasi. Yang kedua, mampu menerapkan pengetahuan dan prinsip rekayasa ke dalam prosedur, regulasi, dan praktek teknis dari peneraan, verifikasi, kalibrasi, pengolahan standar, laboratorium, dan perbaikan, pembuatan, pengawasan terkait alat ukur di bidang meteorologi, instrumentasi, dan perdagangan. Dari capaian pembelajaran program studi, maka diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu CPMK 1 menjelaskan konsep dasar pengukuran massa dan standar massa. CPMK 2 menjelaskan persyaratan teknis dan pengujian anak timbangan. CPMK 3 menjelaskan persyaratan teknis dan pengujian timbangan. CPMK 4 menjelaskan prinsip alat ukur massa lainnya. CPMK 5 menguji anak timbangan dan timbangan. CPMK 6 melakukan pengawasan alat ukur besaran massa. CPMK 7 menjelaskan persyaratan teknis dan pengujian anak timbangan kelas F. CPMK 8 menjelaskan persyaratan teknis dan pengujian timbangan kelas 3, timbangan kelas 2, dan lainnya. CPMK 9 menjelaskan prinsip pengukuran alat ukur besaran massa tingkat kesulitan 3 lainnya. CPMK 10 menjelaskan pengawasan alat ukur besaran massa tingkat kesulitan 3, dan CPMK 11 melakukan pengujian alat ukur besaran massa tingkat kesulitan 3. Adapun materi yang disampaikan pada mata kuliah teknik pengukuran massa adalah 1. Konsep dasar pengukuran massa. Yang kedua, konsep dasar standar dan ketelusuran alat ukur massa. Yang ketiga, jenis-jenis timbangan non-otomatis, konstruksi dan penentuan kelas timbangan. Yang keempat, persyaratan teknis timbangan kelas 4 dan kelas 3 beserta pengujiannya. Yang kelima, prinsip pengukuran alat ukur massa lainnya. Yang keenam, persyaratan teknis anak timbangan kelas M dan pengujiannya. Yang ketujuh, pengawasan alat ukur besaran massa. Yang kedelapan, persyaratan teknis dan pengujian anak timbangan kelas F. Yang kesembilan, persyaratan teknis pengujian baik pengujian tipe ulang tera dan tera ulang kelas 3 dan kelas 2. Yang ke-10, prinsip pengukuran alat ukur besaran massa tingkat kesulitan 3. Yang ke-11, konsep pengawasan alat ukur besaran massa tingkat kesulitan 3. Dan terakhir,
praktikum, pengujian, alat ukur besaran massa tingkat kesulitan 3. Untuk referensi, saya menggunakan beberapa acuan sebagai berikut. Salah satu aplikasi yang menunjang pembelajaran yaitu menggunakan Siakar yang dapat dimanfaatkan untuk presensi mahasiswa maupun dosen, berita acara perkuliahan, penilaian mata kuliah, serta mengupload dan mengunduh materi perkuliahan lainnya. Selanjutnya, pembelajaran teknik pengukuran massa ini menggunakan metode interaktif, di mana mahasiswa selalu aktif dalam pembelajaran. Dari asesmen merupakan metode yang mengetahui pemahaman mahasiswa melalui tugas mandiri, tugas kelompok, melalui kuis dari beberapa studi kasus di lapangan. Tidak lupa juga mata kuliah yang saya terapkan menerapkan uji kompetensi, di mana masing-masing mahasiswa diuji kemampuan keterampilan terhadap alat ukur massa, yaitu melakukan peneraan terhadap alat ukur, timbangan neraca, timbangan tugas, timbangan meja, timbangan sentisimal, timbangan dacin, timbangan bobot insut, timbangan elektronik, dan timbangan jembatan. Adapun bobot penilaian yang saya terapkan adalah sebagai berikut. Penilaian yang saya lakukan bertujuan agar lebih transparan dan objektif. Sebagai penutup, itulah aspek yang saya terapkan di perkuliahan teknik pengukuran massa. Selanjutnya, mari kita saksikan video pembelajaran yang telah saya lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Oke. Hari ini pertemuan ke berapa? Ada yang tahu? Ketiga. Nah, pertemuan kedua kita sudah mempelajari tentang konstruksi timbangan, ya. Nah, ada baiknya kalau kita mencoba mereview kembali. Tetapi sebelum review, mari kita lihat dulu batasan yang harus kita pelajari di pertemuan ini. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing, ya. Berdoa, dipersilakan. Selesai. Baik. Minggu ketiga kita akan mempelajari tentang batas kesalahan yang diizinkan atau disebut dengan BKD, ya. Adapun capaian pembelajaran untuk minggu ketiga yaitu adalah mahasiswa mampu menguasai pengetahuan teknologi dan regulasi terkait peneraan, verifikasi, kalibrasi, perbaikan dan pengawasan alat ukur dan instrumentasi, khususnya untuk massa, seperti itu, ya. Selanjutnya adalah capaian pembelajaran mata kuliah atau disebut dengan CPMK. Di sini mahasiswa harus mampu menjelaskan bagaimana persyaratan teknis dan pengujian timbangan. Oke. Sebelum kita masuk ke materi BKD, saya ingin bertanya, ya, kepada kalian. Oke, ada berapa kelas timbangan? Ada 4. Bisa disebutkan? Siapa yang mau menyebutkan? Kalau ada 4, siapa yang mau menyebutkan? Ya, silakan. Kelas 1, Kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 4. ya. Kelas 1 itu apa? Kategorinya apa? Kategorinya kelas Ya, kelas 1 itu disebut dengan kelas halus. Halus itu kelas 2. Oke, kelas 2 kelas halus, lalu kelas 3 sedang, dan kelas 4 biasa. Oke, kemarin kita udah mempelajari bagaimana cara melihat kelas timbangan. Saya ulangi lagi, ya, sebelum kita masuk ke BKD. Nah,
Berdasarkan keputusan Dirjen nomor 240 tahun 2023, kemarin kita sudah belajar 2015, isinya sama ya. Jadi kelas 1 memiliki interval skala verifikasi atau E ya. Lalu jumlah interval skala verifikasi itu apa disebut? N. Jumlah. Kalau E itu adalah Oke, kalau jumlahnya N. Dan kapasitas minimum untuk masing-masing kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan kelas 4. Nah, sekarang kita coba ya. Kita lihat untuk kira-kira saya ingin bertanya kepada kalian, kalau misalkan untuk timbangan bobot insut, oke, kelas berapakah timbangan bobot insut ini? Jika kapasitas maksimumnya adalah 300 kg dengan minimum penimbangan 2 kg dan skala terkecil 100 gram. N-nya 3 ribu, di mana letaknya? Ya, di sini kelihatan ya. N sama dengan maksimum dibagi D. Maksimumnya berapa? Oke, 300 kilo dibagi D-nya berapa? 100 gram. Berapa jadinya? 3.000 ya. Ini 3.000. Gak ada satu orang. Kan dihapus di atas, dihapus bawah. Ya? Oke, masih ingat ya? Oke, jangan lupa nanti pas praktikum. Lalu pasnya kita lihat, karena N-nya E itu adalah sama dengan D, ya, maka N-nya adalah berapa? Kalau misalkan kita lihat tadi apa timbangannya? Bobot insut itu kita lihat tabelnya ya. Kalau kita lihat tabelnya itu di sini. N-nya 3.000. 3.000 berada di mana? Di atas dan di bawah ini atau yang ini? Kelas 2 antara 5.000 sampai 100.000. Ini nggak sampai ya? Enggak. Nggak nyampe. E-nya ya, nanti kita lihat E-nya, tapi dia masih masuk ya. M-nya masuk, yang ini masuk, ini masuk. Nah setelah itu baru kita lihat E-nya. E-nya berapa tadi? 100 gram. Kalau kita lihat 100 gram berada di mana? 0,01 gram sampai 0,05 gram? Tidak. Kalau yang ini 0,1 gram? Bisa. N-nya tidak masuk. Oke, sekarang kalau ini E-nya tidak masuk ya, karena ada 200 gram. Kalau yang ini masuk. Berarti dia berada di kelas 3 dengan kapasitas minimum 20. Oke. Ada yang nggak paham? Timbangan elektronik memiliki maksimumnya adalah 12.000 ya gram dengan E-nya 1 gram. Kelas berapa timbangan ini? Ada E-nya 1 gram. Berarti siapa yang mau maju? Yuk kita kriteria silakan maju di ini sama dengan maksimum PJI. Ini masuk kelas ini. Masuk kelas 2 ini masuk ya. Kita lihat karena masuk kelas 2 bahkan ya, kita coba ya. Nah ini ini dengannya ya. Ini berapa ya? 12.000.
Berada di mana dia? 12.000 itu. Ini masuk nggak? Yang di bawah? Yang di atas? Masuk ya. Ini sama ini masuk ya. E nya berapa? 1 gram masuk nggak di sini? Yang ini? Berarti masuk di kelas? Dengan kapasitas minimum 50 Berarti Pak? Oke, terima kasih Pak. Ada yang mau tanya nggak? Nggak ada ya? Sudah paham berarti ya? Jadi ada dua nih, paham beneran apa nggak paham sama sekali. Jadi gitu. Ya, kita lanjut BKD. Nah, ini hari ini kita belajar BKD batas kesamaan yang diinginkan. Tadi pas berapa tadi ya? 42. Maka ini dari mana? Di sini ya. Berarti dia rentangnya ada di 0,5 E plus minus 0,1 E plus minus 1,5 E. Berada di kelas 2 ini. Gitu. Nanti tergantung kalian mau nimbang di mana. Gitu kan? Kalau misalkan kita bikin garisnya, kalau misalkan ini ya. Contoh, dia berada di kelas 3. Buah timbangan berada di kelas 3. Maka kayak saya contohnya gini, saya ingin menimbang timbangan ini kelasnya di kelas 3 di 40 gram. Berarti kalau misalkan di 40 gram, di mana PKB-nya? 0,5 E, 1 E atau 1,5 E? 0,5 E. Sini ya, karena dia 4, E-nya berapa? Tadi? 2. Jadi dua yang ambil. Oke, 2. Bagi 2 kok. Tadi kan 6.000 ya. E-nya berapa? 2. Coba kita lihat ya. Nah ini, E-nya 2. Coba kita lihat. Dia masuknya di 40 gram. Oke, berarti gimana tuh? Dia dikali E ya di sini. Jangan lupa Anda kali E, kali E, kali E dan dikali E. Gitu ya. Berarti dari 0 sampai 500 kali 2. 500 kali 2 berapa? 1000. Satuannya gram. Oke. Ini dari 1000 sampai 4000. Ya, dari sini 4000 sampai 20.000. Sampai 20.000. Nah, tadi dibagi 40 gram. Berarti gimana letaknya? 0 sampai 1000 ya. Berarti dekadenya di 0 sampai 5 E. E-nya 2, berarti plus minus 1 gram. Berarti dia nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Berarti menunjukkan si timbangan lebih dari 41 ya, dan kurang dari 39. Gitu ya. Kalau misalkan 39,999 itu boleh. Ya. Kalau misalkan 40,1 misalkan, itu boleh kan? Boleh. Karena dia enggak 41. Kalau di 42 gimana? Batal. Jadi timbangannya batal. Nah, kalau misalkan timbang batal siapa ini? Reparasi. Kira-kira siapa yang reparasi? Kalian? Reparasi. Kemarin udah reparasi? Belum ya? Belum ketemu juga ya? Nanti pas di daerah biasanya kalian nanti pas KPL, KPL di daerah, nanti kalian akan ketemu sama reparasi. Oh gini cara reparasi, gitu ya? Oke, dari kalian? Nggak ada? Paham ya? Jadi kita lanjut saja. Ambil, saya hapus. Oke, sekarang ini ya, ini jawabannya yang tadi. Kamu 3 kilo, BKD gimana? 3 kilo, BKD-nya berada di mana?
Satu E. Tuh. Oke. Kita coba. Penunjukannya 300 gram. Oh, 3.000 ya, 3.000 gram. Oke, berarti berada di mana ya? Sorry ya, ini tadi kali E 2 ya. Berarti kan 1.000 kan? Sama E kali 2 4.000. Berarti kalau 3.000 berada di antara ini ya. Maka E-nya 1E. Berarti 1,2 gram. Oke. Nah, sekarang coba satu orang pilih tolong ditaruh di tengah kelas saya kelas berapa juga ini ya contohnya boleh coba jangan dikasih tahu ya ini kelas berapa nanti teman-teman ada yang salah sini aja nih satu sini dua ini kelas berapa ya coba kalian jangan diulang-ulang dulu ya di bawah saya tanya kelas berapa silakan di ngomong silakan dari kalau saya itulah kelasnya berapa maksimumnya berapa E-nya berapa dan di sini kita coba timbangannya ya sampai ya kalau udah sampai timbangannya nanti kita samakan seksi kalian silakan kelompok yang berikutnya ya maksimumnya berapa D-nya berapa tadi mulai oke benar ya E-nya berapa 10 berarti 10 sini ya di sini kalau ada yang saya kopi enggak di dalam ada yang depan gimana beda kali kalau dia 1,5 oke yang sebelah sini tadi 5 kilo ya ini 1 ini ngomong ini berapa 1 ini juga 1 ini semua ya coba oke 1 ini ya 1 ini juga oke ini gimana 1 ini oke karena sudah paham kita lanjut nanti contoh terakhir ya terakhir nah ini untuk PKD khusus dari timbangan selain timbangan ini untuk dari itu PKD maksimum ditambah pembuatnya itu muatan ya ini nanti maksudnya muatannya 10 kilo atau 5 kilo gitu ya maksimumnya berapa tadi 3 kilo ya 30 nah maka PKD nya berapa nah jadi itu untuk dasi itu untuk timbangan meja neraca obat dan neraca emas ya neraca obat dan neraca emas ini berbeda ya berbeda untuk BKD-nya kita masuk ke bahan BKD contoh tentukan BKD dan perubahan dari timbangan non otomatis dengan spek ya spesifikasi dari timbangannya maksimum 3 kilo E-nya 1 gram silakan dikerjakan kelas 3 BKD-nya ini ya nah coba kita perhatikan ya tadi berada di kelas 3 ini ya BKD-nya di 0,5 E 1 E 1,5 E dia berada di kelas 3 kalau misalkan saya tulis di sini ya ini kali E semua ya ini kali E 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 maka E-nya adalah berapa E-nya 1 gram maka 0,5 dikali 1 gram gitu kan ini dia dapatnya 0,5 gram dia berada di antara 0 sampai 500 gram gitu ya sementara untuk BKD berikutnya di 1 E itu di 1 gram
Ya, karena 1 dikali 1 berapa? Maka BKD di antara muatannya antara 500 sampai 2000 gram. Jadi kalau kalian ingin menimbang di antara ini, maka BKD-nya ini. Gitu ya. Lalu di 1,5 dikali E untuk BKD-nya berarti 1,5 gram, maka muatannya antara 2000 sampai 10.000 gram. Tinggal kalian masukin. Oh, ini maksimumnya berapa? Tadi maksimumnya berapa? 3 kilo. Berarti kalau 3 kilo berada di mana? Sini ya. Kalau misalkan kita bikin garis, nah kalau misalkan ini BKD yang pertama, di antara 0 sampai ini 0 sampai 500. Itu perubahan pertama. Perubahan kedua 500 sampai 2000. Dan 2000 sampai 3000. Maka kalau misalkan kita bikin garis, maka gini ya perubahannya. Gitu ya. Maka inilah ya dikatakan perubahan BKD-nya. Minimum apa? Maksimum perubahan BKD. Berarti ada 5 titik ya. Berarti minimum berapa? Maksimum perubahan BKD 2, 3. Nanti di antara ini boleh minimal maksimal 5 ya. 5 pengujian. Oke. Ada yang ditanyakan? Nggak ada ya. Nah, lanjut. Saya kasih PR ya. PR buat kalian. Tolong dikerjakan hari 2 hari ya. 2 hari saya kasih waktu untuk mengerjakan PR ini. Ya, silakan disalin. Dengan PR-nya tolong nanti tugas handle PR-nya ya. Terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran yang telah saya ampuh. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.